Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini. Sabtu 7 September 2024 tertulis dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perkara ajaib terjadi dalam hidupmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, latar belakang kitab Zakaria menggambarkan kondisi sisa bangsa Israel yang hidup keras setelah kembali dari pembuangan Babel. Sebenarnya ketika Tuhan menghantar mereka pulang ke tanah perjanjian, itu adalah awal pemulihan bangsa Israel. Namun kondisi Israel belum mengalami kemajuan. Mereka tidak memulai pembangunan bait Allah karena dicengkram ketakutan terhadap musuh serta kesulitan ekonomi. Mereka juga lebih peduli akan kondisi rumah mereka masing-masing. Allah tidak diam. Ia bertindak karena kasih-Nya. Yerusalem akan dipulihkan sehingga akan kembali menjadi tempat yang permai dan damai. Pemulihan yang akan Tuhan perbuat akan membuat mereka tercengang karena ajaib nas renungan hari ini. Penderitaan akan berakhir, diganti dengan kebahagiaan dan sukacita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menjalani kehidupan ini Tuhanlah yang mengerjakan semua kebaikan di dalam kehidupan kita. Segala kesukaran yang kita hadapi, hal itu terjadi untuk menguatkan iman kita kepadanya. Kesukaran dan kesulitan yang terjadi akan dibuat oleh Tuhan menjadi berkat dalam hidup kita. Bagaimana kondisi kita saat ini? Bila kita sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan, jangan ragukan kasih Allah. Pada waktunya, Ia akan mengerjakan pemulihan bagi kita. Bila saat ini kondisi dalam keadaan baik, pulih dari kesulitan, kita naik jabatan, apa yang kita harapkan tercapai, sudah seharusnya kita mencari hadirat Allah dan bersyukur kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, imanilah bahwa perkara-perkara ajaib dari Tuhan berlangsung dalam hidup kita. Di setiap hidup dan pekerjaanmu, Tuhan hadir supaya kita kuat dan teguh menjalaninya. Di suka dan duka kehidupan, Dia selalu ada dan hadir di sana, supaya kita tidak jatuh ke dalam kesombongan dan ke dalam kekecewaan serta patah hati. Oleh karena itu, selama hidup di bumi ini, marilah kita melaksanakan firman dan hukum Tuhan, sehingga damai dan kebaikan terjadi dalam hidup kita dan kita menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita rayakan semua kebaikan Allah yang telah dan sedang kita rasakan, yang pasti akan kita nikmati ke depan ini, dan seterusnya kita akan menikmatinya dalam hidup ini jika kita berjalan di jalan yang dikehendakinya. Perkara ajaib terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 463 ayat 5, Pasu-pasum tongosonmu. Pasu-pasum tongosonmu, ido dido hatami, suruton dimna badia, busur mabarohaki, hagogoonmu, songgok maturohakon, unak sayholan manetek, gohisando dirikon. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, yang Kau senantiasa melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat dan berdiri kokoh
dalam melangkahkan langkah kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu dengan hidup mengasihi sesama kami manusia. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberkati, memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.